Jeronimo The Roll Son of Jogja masih Hai, halo, selamat sore Kanca Muda Jogja. Ketemu barengan sama Ella Arlika sore hari ini. Kita Kanca Muda. Ini hari apa yo? Jumat kan? Nah kalau Jumat tuh pasti ada sasi soma, sana sini soal agama nih Kanca Muda Jogja. Sore hari ini yang pasti kita belajar agama lagi, mau bawa bekal lagi Kanca Muda Jogja. Cara bawa bekalnya gimana gitu ya. Nggak perlu berat-berat gitu, cuma dengerin aja Jeronimonya gitu. Nanti disimpan ilmunya dan simpan di otak kamu Kanca Muda Jogja. Ketika ada masalah, keluarin untuk dijadikan penyelesaian permasalahan Kanca Muda, dan itu bisa jadi bekal untuk ke akhirat nanti Kanca Muda. Ngomongin bekal, nah bekal ke akhirat nih Kanca Muda, kita punya tema adalah bawa semua ke akhirat. Apa yang mau dibawa ke akhirat? Nah kita ngobrolnya sama Pak Ustadz nih, karena Pak Ustadz akan menjelaskan apa sih bawa semua ke akhirat ki opo. Ngomong-ngomong Kanca Muda Jogja bisa lihat kita live dari Facebooknya Jeronimo FM dan Facebooknya Ustadz Monif Tauhid. Dan juga nanti kalau misalnya ternyata kamu sekarang buru-buru banget dan nggak bisa buat dengerin sampai selesai, kamu tinggal cari podcastnya Sasi Soma ya. Nanti di situ ada rekaman untuk siaran Sasi Soma setiap Jumatnya nih Kanca Muda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Muda, yang saya maksud bawa ke akhirat, karena saya tadinya nggak punya tema. Sampai di Jiro itu kan saya biasanya ditanya atau baru mikir gitu kan. Tadi Mas cari wangsit. Iya, cari wangsit. Tadi Mas Day baru aja saya sebenarnya dari tadi saya dapat postingan cuma mau bahas itu apa temanya, tapi kemudian tajam salah satu teman saya Ustadz kemudian memposting sebuah tulisan, ya saya berminat untuk membahasnya, tapi dengan judul versi saya, bawa semua ke akhirat. Karena apa? Karena hari ini sedang ada geger, tapi geger positif yang perlu apa kita itu, ambil. Perlu kita ambil hikmahnya, perlu kita teladani. Ada seorang yang meninggal dunia dengan cara yang luar biasa. Dia adalah almarhum Bang Oden, ya. Dia adalah wali kota Bandung ya. Yang beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jumatan dan Masya kemudian Allah. Sebelum beliau naik mimbar untuk khutbah Jumat. Bisa dibayangkan hadisnya sahih, meninggal di hari Jumat. Hari Masya Jumat itu hitungannya berarti mulai dengan malam Jumat sampai dengan nanti maghrib, menjelang maghrib itu masih dikatakan Jumat. Kalau sudah maghrib kan sudah ganti hari nih. Itu dikatakan mati dalam keadaan yang baik, atau ciri-ciri dari husnul khotimah. Meskipun kemudian juga, berarti kalau yang mati di luar malam hari Jumat berarti nggak husnul khotimah, ya nggak mesti gitu kan. Tapi ini salah satu ciri gitu loh. Nah, jadi beliau meninggal dunia ketika selesai sholat. Jadi langkah terakhir beliau adalah langkah ke masjid, keren kan? Langkah terakhir beliau adalah langkah dari sholat menuju ke khutbah. Padahal mau ibadah dan khutbah sendiri itu kan pahalanya besar gitu kan. Jatuhnya kalau dengar berita kayak gini tuh kita tuh bingung mau sedih atau mau bahagia ya Pak Ustadz. Karena kayaknya nikmat banget gitu. Kalau keluarganya pasti gitu. Sedih, tapi kesedihannya agak terhapus karena kematiannya yang istimewa. Betul, ya? Luar biasa. Dan ini membuat cemburu bagi banyak orang yang tahu. Maksudnya tahu tentang hakikat kehidupan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk membahas tema bawa semua ke akhirat. Karena apa? Kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini bisa kita bawa semua ke akhirat, Mbak Ella. Misalnya Anda seorang suami, Anda cinta banget sama istri Anda akan ketemu kembali dengan istrimu itu, asal kamu bawa ke akhirat. Harus masuk surga. Kalau nggak masuk surga, ya say goodbye, Anda akan ketemu sama istrimu itu. Istri juga sama, ketika kamu cinta suamimu itu, dengan secinta-cintanya bawa dia ke surga, ke akhirat. Anak dibawa ke akhirat, orang tua dibawa akhirat. Bapak ibumu temuin di akhirat nanti, gitu kan? Karena perjumpaan di dunia ini hanya sementara dibatasi usia, tapi perjumpaan di akhirat itu selamanya. Ini orang, Mbak Ella. Bagaimana dengan harta? Bisa dibawa, bisa dibawa. Makanya saya berdoa agar Sasi Soma ini juga bisa bawa ke akhirat. Amin, kan? Amin. Artinya ya meskipun di sana nggak siaran, karena juga nggak level lagi siarannya, nggak ada siaran. Minimal pahala-pahala dari perangkat semua kita yang terlibat di sini, Kanca Muda semua itu juga kemudian karena tumpuan dari amal soleh yang kecil-kecil setiap Jumat sore ini, insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan membawa kita ke surga.
Sehingga nanti kita ketemu di sana, oh ini alumni Sasi Soma ya, dulu suka dengerin Sasi Soma gitu kan. Mudah-mudahan. Jadi Nawa itu ustadznya, Nawa itu hostnya, Nawa itu Mas Dayat itu yang bagian apa namanya ngerekam. Bahkan Nawa itu Mbak Vika yang ownernya ini juga salah satunya agar Jero ada nilai islaminya, ada nilai akhiratnya, tidak hanya duniawiyah semata-mata gitu loh. Jadi keren. Nah sekarang kita langsung konkret aja, bawa semua akhirat. Apa yang dibawa Ustadz? Banyak, semuanya bisa kita bawa gitu kan. Makanya sekarang kalau kamu punya apa saja, kamu usahakan pertama kali kamu gunakan itu dengan doa, dan kamu gunakan di jalan kebaikan semua. Apa saja Mbak Ella? Contoh punya handphone pertama kali, ya untuk ngetik salam, assalamualaikum, semoga semuanya sehat, kirimkan ke teman gitu kan, sehingga temannya amin amin amin. Nah jadi pertama yang dia gunakan adalah kebaikan, share kebaikan, upload kebaikan, posting kebaikan, nyimpen kebaikan gitu kan. Jadi handphone kita akan kita bawa ke akhirat, walaupun di akhirat nggak perlu handphone. Maksudnya itu adalah kita bisa, itu dari handphone, belum tasnya, belum pakaiannya, semuanya bisa kita bawa. Cara membawa pakaian ke akhirat gimana Ustaz? Gampang, sedekahkan pada orang yang membutuhkan, itu kan dibawa ke akhirat. Gitu loh. Nah, jadi akan luar biasa. Nah, ketika orientasi kita ke akhirat Mbak Ella, kita akan susah maksiat karena hampir semuanya akan diawali dengan niat ke bawah ke akhirat dulu. Kamu mau apa namanya beramal soleh. Kalau kamu ingin ke akhirat, kamu nggak akan jadi orang yang suka riya atau sum'ah. Gue mau ngadain pengajian biar terkenal gue alim. Enggak lagi, karena dia pengennya akhirat. Kalau begitu nggak sampai akhirat. Kenapa? Nawaitunya sudah keliru. Ini nggak akan dihitung, nggak akan dikrus menjadi nilai akhirat. Hanya nilai dunia, terkenal alim, selesai. Makanya kadang bisa jadi ustadz desa, mohon maaf ya, jangan disebut Pak Ustadz desa, ustadz desa yang tidak terkenal, nggak punya channel, nggak terkenal, dia hanya keliling ngisi pengajian dari masjid ke masjid desa itu Mbak Ella. Ya. Yang mungkin secara amplopnya kecil-kecil, nggak begitu besar dapatnya, nggak transferan Mbak Ella. Kadang cuma dikasih gedang apa pisang, kadang dikasih apa, jadi nggak harus cash money yang besar gitu. Dia lillahi ta'ala, bisa jadi dia nanti tipe kapling surganya lebih bagus daripada ustadz yang transferannya banyak gitu Mbak Ella. Yang dikit ngisi langsung transfer, tanda tangan, cek gitu kan. Itu kan kenapa? Ya kamu udah dicicil di dunia, dia nggak pernah dapat di dunianya, dia di akhirat nanti yang dapat gitu kan. Nah makanya sekarang ini target kita adalah semua aktivitas kita, semua harta kita miliki, semua apa yang aset yang ada itu dibawa ke akhirat semuanya. Caranya gimana? Ya dicaskan ke Allah, dikonekkan ke Allah, diniatkan ke Allah, dan jalannya benar. Apapun itu bisa. Kamu sebut aja bisa semua. Bisa semua. Ya semuanya akan bisa dibawa ke akhirat. Makanya kita sangat memilukan ketika ada orang tambah tua, tambah nambah aset, tapi nggak pernah nambah amal. Makanya kan kamu ketemu kadang-kadang dapat hidayah Mbak Ella. Ada orang yang ketika tambah tua itu Mbak Ella, dia nambah aset tapi aset akhiratnya. Dia mulai tuh jual satu-satu, atau dia mulai tuh bangun satu-satu tanah di mana-mana. Yang itu untuk masjid warga situ ya, yang itu untuk pondok pesantren ya, yang itu untuk rumah tahfidz ya, yang ini dijual aja modalnya, uangnya nanti dikasih untuk membangun itu. Jadi dia sudah mulai membagi warisan, tapi warisannya untuk akhirat. Itu keren. Yang paling parah tambah tua, nggak tambah amal, tapi dia malah nambah aset, omset. Dan itu Allah cuma dibikin polesan awal kok. Artinya ini untuk Allah kok omongnya. Tapi prakteknya kalau enggak, dia cari laba segede-gedenya. Zakatnya juga dihitung banget, sampai kadang-kadang jajannya nggak masuk zakatnya. Ini udah beda. Makanya stylenya, kenapa sih orang sama Allah dibikin tambah tua itu tambah agak loyo Mbak Ella? Agar dia nggak terlalu ngoyo dengan dunia. Hey, waktumu udah selesai. Kamu jangan terlalu nafsu sama dunia. Kamu bikin akhirat dong. Maka kalau kamu tambah tua, tambah cepet drop, itu biar apa? Biar kamu di rumah tahajud, biar kamu di rumah duha, biar kamu nggak terlalu banyak kemana-mana gitu loh. Jadi jangan bangga tambah tua, tambah banyak bisnis tuh jangan bangga. Tambah tua, tambah kemudian dia malah nggak punya waktu buat ibadah. Itu ya, yang gitu. Bahaya. Kecuali kamu betul-betul kanca tua, ini kanca tua kan? Kalau gitu. Kecuali kanca tua betul-betul begini. Saya buka ini perusahaan. Saya pengen memperbesar perusahaan saya, tapi tujuan saya sebetulnya tidak hanya keuntungan semata-mata. Saya ingin semua karyawannya hafidz Quran. Saya ingin menjadikan yang jadi karyawan saya adalah hafidz Quran semua. Syaratnya sudah keren-keren. Walaupun kemarin mohon maaf ya, ada perusahaan yang
jasa paket yang kemudian sedang viral kemarin diperbincangkan masalah agama. Betul. Saya tidak komentari itu urusan netizen silakan. Tapi saya begini, misalnya saya sebagai pengusaha sukses dan saya pengen nambah amal kebaikan, saya gampang Mbak Ella, kan itu serah saya, itu perusahaan saya kan. Yang diterima di perusahaan saya adalah yang hafid Quran. 5 juz dapat posisi ini, sekian juz dapat posisi ini, gajinya sekian gitu kan Mbak Ella. Itu kan berarti saya dalam tanda petik memberikan santunan kepada hafid Quran. Itu berpahala, caranya dengan memperkerjakan mereka gitu loh. Nah misalnya seperti itu Mbak Ella, sehingga keren sekali. Jadi hafid Quran yang kira-kira kesini gitu kan, misalnya seperti itu. Atau yang dia misalnya spek-spek agama dia pakai gitu kan. Terus pokoknya yang di perusahaan saya itu benefit kita pikirkan, tapi akhirat lebih kita pikirkan. Jadi misalnya ada break jam sekian sampai sekian, semua kalian wajib tahajud, wajib duha misalnya, diwajibkan misalnya duha, kalau malam kan jarang ya karena barang jarang yang kerja. Dia duha dia wajibkan. Minimal dia punya target perusahaan saya itu saya bisa ya Allah, saya punya perusahaan yang di perusahaan itu ada 100 karyawan, yang 100 karyawan itu aku paksa untuk duha ya Allah. Ya Allah, kalau ini jadi amal soleh catatkan besok di akhirat kelak ya Allah. Nah, gara-gara aturan yang dia pakai itu kemudian dia masuk surga. Makanya kenapa Mbak Ella, besok salah satu yang di akhirat dinaungi sama Allah, di mana semuanya panas, dia sama Allah dikasih privilege khusus member club yang gold member istilahnya, itu adalah apa? Imamun, ya pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil salah satunya seperti ini. Nah, pemimpin yang adil itu dia bisa betul-betul membuat sebuah peraturan, membuat sebuah perda, membuat sebuah apa yang kira-kira itu menuju ke akhirat gitu loh Mbak Ella. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya jadi wali kota, saya jadi bupati, saya jadi gubernur, daerah wilayah saya tidak ada miras dalam bentuk apapun. Siapapun yang miras saya selesaikan. Pasti saya akan gusur itu. Tidak peduli siapa Anda, di belakang Anda siapa. Wah itu keren sekali. Tapi musuhnya banyak. Musuhnya banyak gitu Mbak Ella. Ya macam-macam lah itu. Tapi begitu dia bisa menegakkan kan keren sekali. Nah, jadi Anda semua, kita semua, ayo kita bawa ke akhirat semuanya. Kenapa dibawa ke akhirat? Karena dunia itu ada batasnya. Orang dengan usia 100 tahun di dunia itu hampir tidak ada saat ini. Yang ada sih 70, 80, 90, 60. Ini aja 50 berapa ya beliau ini 54 kalau nggak salah meninggal dunia ini. Haji Odeng ini kan yang wali kota Bandung ini. Pasti shock itu kan Mbak Ella. Artinya kita menjadi orang terperanjat. Oh ya Allah, kenapa bisa beliau seperti itu? Apa amalannya? Gitu kan kalau orang dulu itu pertanyaannya tidak apa-apanya tapi apa amalannya? Gitu kan? Nah, kalau sekarang dikembangkan bisa apa amalannya? Apa amalan orang tuanya? Jadi ditambah kalau dulu itu one man show, apa amalan dia? Kalau sekarang sukses, pertanyaan pertama kadang-kadang bapak ibu ngamal ke opo yo? Karena tahu ini anak ketoke ra pinter-pinter amat. Ini anak kelihatannya nggak begitu bonafit amat, nggak brilian amat. Tapi doa orang tuanya apa ya? Kok dia bisa leading bagus sekali gitu loh. Oh, orang tuanya ternyata tukang wirid. Kalau udah pegang tasbih dia lupa segalanya. Ada orang tua itu modalnya cuma wirid. Tasbihnya nggak ganti-ganti, kadang-kadang putus sambung lagi, nggak pernah ganti-ganti. Sepanjang hidupnya itu ada. Kita punya banyak tasbih kadang-kadang cuma koleksi aja, nggak pernah dipakai. Qurannya bagus-bagus tapi nggak pernah dibaca, misalnya seperti itu. Nah, jadi saatnya sekarang kan yang muda, eman-eman kalau kegiatan duniawi kita itu nggak dibawa ke akhirat, nggak jadi poin gitu loh. Nah, kita nanti segmen kedua akan bicara bagaimana memaksimalkan agar semua aktivitas kita jadi poin. Itu nanti segmen kedua. Tapi segmen ini saya ingin kita kanca muda semua, kita punya niat yang sama nih. Pokoknya apa kesenangan di dunia itu kita bawa sampai akhirat. Gerbongnya kita bawa. Kalau kita punya komunitas kita ketemu di akhirat, reuni sama anak lagi. Anak motor, anak geng mobil, anak komunitas apa, bawa ke akhirat semua. Anda suka apa, bawa ke akhirat. Caranya apa? Ya diajak tobat nasuha kalau dia gengnya geng nggak bener. Jadi intinya sebenarnya ketika kita di mana aja itu kita harus bisa menjaga kebaikan, menjaga amalan, lalu kita bisa pelan-pelan mempengaruhi kebaikan ke orang lain ya Pak Ustadz. Ya, karena kita kan mau bawa semua nih. Ya kita bawa semuanya, tidak hanya orang, tapi juga aset ya bisa. Kalau kamu punya rumah, ya Allah doain dulu rumahnya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan rumah ini barokah ya Allah bisa bawa sampai ke akhirat. Artinya siapapun yang tinggal di situ, kan kalau kita meninggal nanti yang tinggal anak kita, cucu kita harus cucu sampai kemana? Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah barokah. Berapa banyak rumah yang akhirnya kemudian bubar, pecah,
tinggal kenangan. Ya mending kalau kenangan kemudian bisa dikenang. Kalau nggak bisa dikenang, apalagi mohon maaf ya, di situ malah kemudian dibeli orangnya bikin tempat maksiat. Aduh, sakit kan kita. Misalnya, kan kita nggak pernah tahu. Makanya kalau kita bikin rumah itu didoain betul. Mudah-mudahan rumah ini sampai ke akhirat. Artinya yang tinggal di sini ketemu lagi di akhirat. Walaupun rumahnya di akhirat menjadi beda, karena sudah bukan tipe 36, 45, sudah tidak ada tipe di sana. Unlimited rumahnya itu, kan gitu. Jadi mobil kita bawa ke akhirat. Artinya mobil itu bawa ke pengajian, ke tempat-tempat baik, nggak pernah maksiat, di dalamnya penuh kebaikan gitu. Apapun kita bawa, handphone, mobil, motor, sepeda gitu kan, goesmu dan sebagainya itu bawa ke akhirat. Karena apa? Hobi dan kesenangan itu bisa diulangi lagi di akhirat dalam variasi yang berbeda, tapi jelas digaransi berjuta, bertriliun kali lipat lebih dahsyat dan lebih bagus. Misalnya kamu pengen punya rumah, wah rumahku dosanya harus kayak hotel berbintang 5. Di sana nggak ada lagi bintang 5. Di sana sudah keren sekali. Aku pengen toilet yang seperti ini. Sana sudah keren, nggak ada toilet saking kerennya. Karena di sana nggak ada orang BAB, nggak ada orang pipis nggak ada, karena Pip semua sama pup nggak ada gitu kan. Jadi keren sekali gitu kan. Jadi saya baru kemudian ngambil begini. Kita kan sering lihat sebagian orang di dunia ini punya uang, dikasih Allah rezeki uang, akhirnya mudah keliling dunia. Dia pernah ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, ke Asia, dia sudah keliling di semua dunia. Sering terjadi. Tapi ada dari simbah-simbah itu dari urip nganti mati rung tahun yang dinanti kecuali ning kampungnya dhewe. Pol mentok sak keliling sak kecamatan, keluar kecamatan belum pernah itu juga ada loh Mbak Ella. Berarti kan secara logisnya dia orang-orang yang meninggal belum pernah kemana-mana, itu kan nggak pernah lihat yang indah-indah Mbak Ella, hanya lihat di kampungnya aja, betul nggak? Iya. Nah makanya di surga itu Allah itu adil, semua orang diberi akses yang sama, bisa melihat kayak resort yang indah, yang semua orang yang tadinya nggak bisa lihat semuanya bisa lihat di sana. Dan itu melihatnya jangan tanya, kalau Anda coba kamu sebutin nginep terindah di dunia di mana? Paling banter Anda nginepnya Burj Khalifa. Ya, itu kan cuma ketinggian. Maksud saya kalau pemandangan kan orang seringnya kan resort kalau sekarang. Oh ya, kamarnya bagus misalnya. Yang di pinggir pantai itu apa sih? Maldives gitu Maldives, ya. Kayak gitu. Lah besok di sana itu jangan tanya. Itu kaplingannya milik kamu sendiri. Kan ini kamu aja begitu di Maldives banyak orang, kamu akan wah, oke uang toh. Aduh, banyak orang tuh. Kamu juga mulai gak enak kan walaupun orangnya jauh sana. Di surga itu punyamu sendiri. Kamu bebas. Nggak ada waktu terbatas gitu kan, nggak ada. Kalau kamu di Maldives gitu seneng gini, tapi begitu sudah mau berakhir, wah, pengen tolong dino ya yang ya. Lah iya nak tambah larang ya. Ngamuk, tadi rasa bahagia ketika lihat tagihan. Di surga nggak ada tagihan bro. Jadi kamu sakarmu sakmu terserah ya buat menikmati. Mohon maaf rasa mau dari sauripe karena urip terus gitu, nggak ada sak modare Mas Di sana sauripe gitu ya. Nah, jadi kancah muda masuk sih kita nggak tertarik kesenangan dunia kita bawa ke akhirat. Ayo dong kita bawa semuanya, bawa semua. Orangnya, hobinya, kegiatannya, sampai aset-asetnya, barang-barangnya bawa semua ke akhirat. Lingkungan atau circle-nya kalau bisa bawa kabeh. Wow, PR tapi tuh. Nah, gimana caranya nih Kaca Muda Jogja semua aktivitas kita jadi poin pahala dan bisa dibawa ke akhirat. Nah, rahasianya nanti bakal kita obrolin di session kedua nih Kaca Muda Jogja di Sasi Soma sana sini soal agama. Buat kamu yang baru mantengin Sasi Soma, coba buka Facebooknya Ustadz Munif Tauhid dan Jeronimo FM ya. Hai. Kaca Muda bisa lihat kita live dari situ. Kalau mau tanya juga boleh Kaca Muda Jogja di 0818 641061. Stay tune terus di Sasi Soma sana sini soal agama ya. Nah, kalau kamu dengan unit kereta bisa bawa keluarga jalan-jalan, nah gimana caranya bisa bawa semua ke akhirat ya? Mau keluarga, mau temen, mau sahabat, mau aset, mau saudara, ibu, anak, semua dibawa, itu gimana caranya Pak Ustadz? Tolong berikan kita clue. Kok suaranya ndak ada? Jadi nomor 1 Kancah Muda, kita harus ada akadnya. Nah, niat dan akadnya harus clear. Makanya kalau kamu Kancah Muda misalnya beli mobil, kamu harus berniat kemudian diakadkan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah izinkan aku punya mobil ini akan aku gunakan sebagai saksi di akhirat kelak ya Allah bahwa aku berada di jalanmu. Izinkan
mobil ini betul-betul membawa kebaikan dan berisi amal soleh sehingga menjadi catatan amal soleh di sisimu, sehingga ini akan aku bawa sampai ke akhirat kelak ya Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh kan, kalau kita punya mobil kadang-kadang wah aku itu banyak memori sih mobil itu. Nah, cuma memorisnya memoris apa gitu kan? Ada yang memoris masalah ketika dulu sedang susah, ada memoris tentang percintaan ya, repotnya memoris tentang kemesuman kan bahaya ya. Nah, kita itu aja ada memorisnya kan. Berarti mobil itu membawa memori kan. Nah, kenapa memori mobil tidak kita memorikan yang baik sehingga sampai ke akhirat gitu Mbak Ella. Jadi beli mobil itu contoh, beli motor juga sama Mbak Ella. Ya Allah, mudah-mudahan motor ini membawa kebaikan, aku gunakan untuk kerja kemudian mendapat rezeki aku gunakan untuk bagaimana agar istri anak-anakku dekat dengan Engkau ya Allah. Gitu Mbak Ella. Beli pakaian juga sama. Niat dan akadnya, ya Allah aku beri pakaian ini tidak hanya untuk gaya-gaya sombong-sombong, mudah-mudahan dengan ini kemudian aku lebih semangat beramal soleh, kemudian aku lebih membawa kebaikan kepada keislaman, kemudian aku lebih nyaman, dengan nyaman itu aku beramal soleh juga nyaman, gitu kan bisa Mbak Ella. Itu baru mobil, motor dan sebagainya, sampai ke sepeda pun juga bisa. Anda bersepeda misalnya, ya Allah aku ingin menjadikan goesku ini goes yang bermanfaat ya Allah, membawa kepada kesehatan nanti membawa kebugaran agar aku dapat sholat dengan nyaman, puasa dengan nyaman, amal soleh dengan nyaman. Itu kan Mbak Ella. Jadi niat dan akad itu harus tidak bisa dipisahkan. Habis niat ada akad ini ngomong Mbak Ella. Diniatkan itu ya dalam hati, akadnya itu disebutkan. Ya, termasuk akad nikah kan sudah jelas ya. Tulisannya akad nikah, ada akadnya. Nah, begitu zakat ada akadnya, sedekah ada akadnya, termasuk kita beli rumah pakai akad. Kita mau kerja pakai akad. Ya Allah, aku mau siaran ke Julunya, mudah-mudahan siaranku menjadi amal soleh ya Allah. Amin. Aku kemudian walaupun acaraku acara yang tidak keislaman, tetapi aku akan menggiring kepada keislaman meskipun dalam bingkai yang agak umum karena ini radio umum. Itu boleh-boleh aja. Amin. Ya sifatnya kan kemudian kebaikan. Misalnya kita nggak nyebut Quran ayat sekian hadisnya begini. Ketika Anda siaran apa programnya Julunya apa wae toh, selain saja cuma kan akeh toh. Apa misalnya apa jenenge sore iki apa bar iki? Playground. Playground. Ini kono kan tetap bisa penyanyi playground. Tetap semangat. Jangan lupa beramal kan. Iya betul. Bikin orang yang capek tadi beraktivitas terus akhirnya bisa santai dengerin playground misalnya gitu kan. Ya gitu kan enggak ada masalah. Jadi itu. Nah, jadi pertama adalah niat, kedua akad, ketiga Mbak Ella adalah teknik yang digunakan itu tidak melanggar syariat, gitu kan? Jadi ketika kita pengen punya rumah yang benar, rumahnya bukan dari cara korupsi belinya, mobilnya juga sama, begitu Mbak Ella. Jadi apapun juga dengan cara begitu. Nah, pun ketika kita punya hobi ngumpulkan teman-teman, arisan lah, PKK lah, Dharma Wanita lah, apalah namanya, termasuk komunitas ABCDE itu, kamu niatkan untuk kebaikan ya Allah. Aku kumpul-kumpul ini, termasuk bikin grup. Jadi kalau ada grup WA isinya saru-saru, Anda keluar aja deh. Daripada besok Anda keklaim di akhirat udah bagus-bagus, hanya gara-gara orang share foto bugil, video bugil di situ. Karena mungkin komunitasnya saru-saru Mbak Ella, mesum-mesum misalnya. Anda mungkin nggak senang, tapi Anda kemudian sempat lihat, ya itu kan kena amal kan amal kebaikannya kan kemudian kecoret ya, amal buruknya kena gitu kan. Nah jadi kalau punya grup yang isinya saru-saru ya Anda bukan kemudian serapopo enak karo kanca-kanca, ya resign aja. Karena Anda bagian dari grup itu bermasalah nanti gitu kan. Kecuali Anda mengingatkan, kemudian ya saya bukan munafik ya, saya juga senang-senang aja. Cuma masalahnya ini jangan gini nah, karena ini jadi gini, sok suci kamu, keluar aja kamu, malah enak dikeluarin daripada keluar sendiri misalnya. Ya kan? Misalnya seperti itu. Ya memang hidup itu resiko Mbak Ella. Ingat besok di akhirat Mbak Ella, ketika sudah kiamat terjadi, dunia dan semua ini rata Mbak Ella, betul-betul rata datar, semuanya dikumpulkan Mbak Ella, baris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. No, ternyata geng itu di akhirat ada Mbak Ella. Geng itu punya, komunitas itu ada. Jadi yang punya komunitas mesum maksiat itu akan kumpul sama komunitas itu. Jadi besok itu akan dikumpulkan baris sesuai dengan kelompoknya masing-masing Mbak Ella. Nah artinya apa? Kalau kamu salah milih kelompok, salah milih komunitas, ya kamu akan menjadi masalah. Dan ikutilah komunitas atau kelompok yang membawa ke akhirat kebaikannya. Artinya kalau bisa cuma having fun, seneng-seneng, apalagi malah mengeluarkan biaya, apalagi di situ malah ada ya nggak baik. Kan ada Mbak Ella klub, kemudian kalau setahun sekali atau setahun beberapa bulan sekali kumpul minum minuman keras, nyewa, main cewek. Itu jelas. Karo aku apa karaoke? Ya, gitu kan seperti itu. Itu kan komunitas seperti itu, walaupun Anda itu
nggak enak ini, itu kan klubnya para oknum pengusaha. Kalau aku nggak ikut itu aku nggak dapat proyek. Nah, jangan masalah itu. Kamu tetap ikut kelompok itu jadi bermasalah. Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Gitu aja. Prinsipnya sederhana itu kan. Jadi saya baru ngeh yang menarik kapan besok mungkin minggu depan kita bahas tentang cukup atau kaya. Karena kalau kita lihat di Quran itu ternyata tidak pernah menyamakan memversikan kaya dengan miskin, Mbak Ella. Oke. Jadi Tapi memversuskan kaya dengan cukup. Oke. Nah, besok kita bicara kaya dan cukup ya. Kaya dan cukup itu penting kita bahas besok, insya Allah, kaya dan cukup. Karena miskin itu nggak ada di dalam Islam. Adanya kaya dan cukup. Nah, kalau miskin ini adalah di luar kaya dan cukup ini, Mbak Ella. Gitu kan? Nah, nanti kalau kita sudah bahas kaya dan miskin, insya Allah kaya dan cukup, insya Allah Anda ini termasuk tidak miskin nanti. Anda cuma kaya atau cukup. Nggak miskin. Nggak banyak, tapi ada aja. Pokoknya nanti kita lihat ya. Kita insya Allah di minggu depan. Nah kembali ke tadi, Mbak Ella. Jadi kalau kita lihat Kanca Muda, sekarang makanya rumah itu kamu setting. Rumahku harus bisa untuk ngaji rutin. Sehingga kebaikan-kebaikan ngaji itu jadi ingat. Jadi besok itu ketika di akhirat akan ada yang menjadi saksi, Mbak Ella. Kalau tidak saya salah kutip dari literatur buku agama yang saya baca, itu saksi pertama itu adalah Allah itu sendiri yang bersaksi untuk kita. Kemudian ada malaikat pencatat amal akan bersaksi juga. Kemudian ada amal yang bersaksi juga. Nah, yang keempat ini ada, Mbak Ella. Tempat itu akan bersaksi. Jadi Allah pun turun tangan bersaksi. Bayangkan, Allah itu turun tangan bersaksi, Mbak Ella. Allah sendiri turun tangan bersaksi. Bersaksi tentang aktivitas kita di dunia. Nah, salah satu yang kemudian nanti, jadi saksinya banyak. Kan kalau di pengadilan tuh, Mbak Ella, kan ada saksi-saksi itu menguatkan atau melemahkan kan ada. Nah, salah satu saksi yang masuk ke pembacaan ini adalah saksi bahwa besok itu tempat bumi di mana dipijak itu akan bersaksi semua, Mbak Ella. Sehingga kamu nggak bisa kemana-mana. Ya Allah, si Fulan itu pernah ke tempat saya, ya Allah. Ternyata yang bumi itu namanya komplek pelacuran misalnya. Dia sering ke tempat saya, ya Allah. Seminggu 2 kali saya lihat dia ke rumah saya ini, ya Allah. Ke tempat saya ini, ya Allah. Bayangkan kalau yang bersaksi itu adalah tempat pelacuran, prostitusi, bersaksi di hadapan Allah. Mau apa kita? Dia udah pernah ke sini, ya Allah. Nah tuh, tanahnya udah ngomong sendiri tuh. Ngomong besok tanahnya itu. Makanya kita mudahnya bersaksi yang benar-benar gitu kan. Mac ini bisa bersaksi juga, ya Allah. Saya dulu pernah diajak ngomong ini, ya Allah, untuk siaran dakwah kebaikan, ya Allah. Amin. Ya begitu kan. Jadi semua piranti-piranti itu akan ngomong. Jadi kalau bicara tempat, menurut saya tempat itu artinya barang mati, Mbak Ella. Namanya barang mati itu bisa berarti tidak hanya tempat itu, tapi yang melingkupi di situ. Dinding kan ada kan. Seandainya dinding itu bisa bicara kan gitu. Bisa bicara. Jangan seandainya itu bicara besok. Bisa lah Ustaz. Jadi semua akan bersaksi. Akan bersaksi. Apapun itu. Iya. Artinya yang di situ jadi akan menguatkan gitu kan. Menguatkan baik kamu buruk atau baik. Nah, tinggal bayangkan. Enggak usah jauh-jauh, sebetulnya Facebook sendiri mengajarkan pada kita. Kadang-kadang kita malu sendiri kalau pas kita posting yang bener-bener. Kita posting yang lebay-lebay tiba-tiba keluar postingan 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Wah, aku pas lebay-lebay nih isen toh. Lagi alay-alay nih. Iya, itu kan enggak terhapus kan? Iya. Lah kalau Facebook aja nggak menghapus catatan kita, apalagi Allah dengan malaikatnya itu nggak akan mungkin hapus itu kalau kamu nggak tobat dan nasuha. Itu media sosial, Pak Ustadz. Kalau CCTV kan juga banyak tuh ya. CCTV loh, artinya, bisa melihat apapun kekonyolan kita. Lah, Allah itu punya datanya. Jangan tanya. Kalau CCTV nggak ada acara mati lampu. Nggak ada. Jadi sebetulnya makanya bener kan? Kalau kita lihat, saya pernah tanya-tanya itu. Kalau saya punya laptop saya kemudian kebakar gitu, apa bisa datanya masih bisa selamat? Bisa sebetulnya. Masih ada beberapa zat yang bisa diselamatkan. Jadi ada jasa katanya di forensik digital. Itu jasa mengembalikan data. Jadi data yang sudah dihapus itu ternyata nggak terhapus asli, Mbak Ella. Iya. Jadi masih bisa di retrial ulang, diundang lagi masih bisa. Bayangkan
data yang sudah dihapus. Jadi kan ada buang ke sampah, oke? Recycle bin. Recycle bin kita masuk, di-cut. Hilang kan? Nggak bisa berbekas kan? Ternyata masih bisa dipanggil. Apalagi amalan kita sama yang Allah yang manggil. Tuh di-download aja kan besok. Ella Arlika, Munif Tauhid, Daryadi, download, jedet. Muncul print out-nya semua. Dari lahir sampai mati nih. Semuanya clear, jam sekian, 24 jam, hari ini, dari lahir sampai meninggal dunia. Rekapnya itu ada semua. Ngapain aja? Kamu mau apa? Print out-nya ada. Kamu membantah, saksinya ada nanti. Muncul tuh tempatnya yang kamu tempatin itu ngomong nanti. Ya Allah, betul di rumah ini sering selingkuh dia ya Allah. Ya Allah, betul dia sering main ke sini ketika suaminya nggak ada ya Allah. Mau apa kamu? Ya kita inginnya ya Allah di tempat ini dia datang, dia rutin ngaji, puasa, zikir, wirid, sholawatan ya Allah. Ya Allah, rumahnya ini sering digunakan ibu-ibu pengajian, sering digunakan bapak-bapak yasinan, sering digunakan kebaikan-kebaikan ya Allah. Oh gitu, iya ya Allah. Yes. Rock. Gitu. Nah, jadi CCTV mengajarkan kepada kita bahwa semua terekam dengan jelas. Apalagi CCTV sekarang semakin real, semakin tajam, semakin ada audionya. Iya. Udah sekarang. Nggak mahal lagi. Ya itu udah. Besok itu mungkin CCTV itu sudah nggak karu-karuan, sudah zoomnya itu saya kira megapikselnya udah keren. Bisa jadi besok itu kayak film betul real. Percakapan kita ngopo gitu di sini mungkin terekam dengan jelas besok itu. Susah, nggak bisa gosip. Iya. Loh itu kan loh itu sebetulnya kan malaikat dalam versi lain Mbak Ella. Cuma itu kan bisa jadi malaikat itu downloadnya besok ya juga mirip. Nih saya juga punya CCTV-nya. Mau apa? Besok Allah lebih canggih CCTV-nya, sudah memorinya sudah luar biasa. Iya, filenya bagus lagi kan pasti kan Pak Ustadz. Tanggal segini ya, jam segini. Oh, oke bentar. Keluar. Wah. Ya kan? Nah makanya kayak di film-film itu loh Pak Ustadz. Ya makanya sekarang kamu pengen nggak filmnya besok film baik kan gitu kan? Ya, masa kamu pengennya filmnya sedang mesum, sedang maksiat, sedang zina, sedang selingkuh. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Besok kafe-kafe akan bicara, tempat mesum-mesum akan bicara, kamar-kamar yang sering kamu cekin dengan pacarmu itu kan bicara, semua akan bicara besok. Halah Pak Ustadz itu kan besok. Ya enggak tahu kita berapa lama lagi. Kamu jangan bilang besok-besok. Ya, sekarang harus kita selesaikan. Toh Mbak Ella, meninggalkan kemaksiatan itu tidak ada resikonya, kecuali satunya resikonya adalah ketagihan yang teramat sangat. Tapi kalau sudah niat karena Allah, Allah akan hilangkan semua itu. Oke. Nggak usah jauh-jauh. Nyatanya orang suka ngerokok, begitu puasa dia bisa nggak ngerokok kan? Bisa. Gitu kan? Selesai bisa kan? Bisa. Jadi tergantung nih. Nggak ada kan orang. Aduh, apa Mas Day? Rakwat aku datang, wah aku bisa ngerokok weh. Nggak ada. Maksudnya ada yang tanya loh lewat live-nya di Facebook. Yuk. Dari Cosin Mutiharjo. Hai Cosin, apa kabar? Gimana? Dia pendengar Jeronimo lama nih Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ella. Ahad sama tidak dengan nadar? Maksudnya apa? Akad dengan nadar, bukan akad. Oh akad. Ya. Oh iya akad. Beda ya. Kalau akad itu kan lebih kepada memulai sebuah amal soleh, yang amal soleh itu agar bernilai kebaikan, itu namanya akad. Sehingga akad itu membedakan ini lillahi ta'ala atau lillahi li mertua, ini lillahi ta'ala atau lillahi li pacar, itu lillahi ta'ala atau lillahi yang lain. Itu bedanya niat dan akad. Niat dan akad itu akan membuat pembeda di situ. For-nya untuk apa? Istilahnya for-nya itu untuk Allah atau for untuk yang lain. Nah kalau for untuk Allah akan menjadi krus amal, tapi for untuk orang lain itu tidak menjadi amal, tapi menjadi nama baik, pencitraan dan lain-lain. Oke ya. Jadi yang satu menuju ke akhirat, dunia dapat, yang satu murni dunia, nggak sampai ke akhirat. Oke ya, itu tentang itu. Yang kedua, gimana beda dengan nazar? Kalau nazar beda. Nazar itu adalah dia punya nawa itu, besok kalau aku lulus ujian, besok kalau aku diterima kerja, besok aku kalau aku akan begini. Jadi dia mempunyai cita-cita harapan, mempunyai target, yang target itu kalau tercapai dia akan melakukan amal soleh. Ini nazar ini digunakan sebagai apa? Sebagai lampiran permohonan agar Allah meng-ACC. Ya Allah, gue mau Senin Kamis terus sampai mati kalau aku sampai bisa dapat itu misalnya. Itu namanya nazar. Atau nggak sampai mati boleh, misalnya ya Allah kalau aku keterima di situ, aku akan nyantuni anak yatim sejumlah sekian. Itu juga boleh. Jadi posisinya kalau nazar itu adalah ada hubungannya dengan amalku ini, aku akan beramal ya Allah jika
ini ACC. Jadi kalau nazar itu proposal kepada Allah, tapi kalau amal soleh ini ditujukan langsung pada Allah, bukan proposal lagi, dia sudah ngirim, send. Betul-betul dia sudah istilahnya itu upload kepada Allah, diterima atau tidak. Tapi kalau ini proposal itu sifatnya permohonan, jadi bisa ditolak bisa tidak. Nah, agar diterima maka ada nazar. Nah, orang-orang dulu itu sering kalau punya target dia kasih nazar, Mbak Ella. Kenapa? Agar Allah meridhoi, menerima. Kenapa? Oh, ini orang mau baik. Wong nyatanya begitu nazarnya itu mulia. Kalau aku keterima ke sana, aku bisa kalau bukan lunas. Kalau tanahku terjual, maka aku akan mengurahkan kedua orang taku diambilkan dari tanah itu ya Allah. Gitu kan? Kalau tanahku terjual, nanti sebagian aku akan gunakan untuk membangun masjid. Bisa jadi, Mbak Ella. Nah, jadi nazar dengan akad berbeda nggak Ustadz? Beda. Tapi tujuannya kepada Allah semua. Cuma yang satu beda peruntukan, Mbak Ella. Istilahnya aplikasi nazar digunakan untuk apa? Aplikasi akad dan niat untuk apa? Gitu loh. Itu aja. Gitu. Ya. Beda ya, Cosin ya. Tadi lihat niatnya. Itu penting sekali. Jadi udah Pak Ustadz, udah satu pertanyaan yang masuk. Dan kita berarti kesimpulan dari bawa semua ke akhirat. Oke, kesimpulannya adalah Kanca Muda, terlalu sia-sia kalau aktivitas kita dari pagi sampai pagi kembali hanya bernilai duniawi saja, hanya bernilai capek, hanya bernilai nikmat, tapi nggak pernah bernilai sampai akhirat. Makanya bayangkan Mbak Ella, kenapa ini mohon maaf ya sedikit nambahin, 17 tahun ke atas Kanca Muda yang belum menikah ya bayangin aja, orang berhubungan badan itu kalau niatnya benar, pakai doa, itu kalau jadi anak, anaknya menjadi anak soleh. Kalau dia nggak menjadi anak, hanya menjadi nikmat, nikmatnya itu menjadi sedekah. Jadi hubungan suami istri itu adalah sedekah. Kamu bisa bayangin nggak? Wis enak, untuk pahala sedekah. Mana ada? Hanya dengan ML yang sudah nikah. Jadi kamu jangan GR terus. Yang ini kata Ustadz, ini untuk yang sudah nikah, bukan yang kecuali nama Pak istrimu Yangti misalnya atau yang apalah terserah namanya. Oke ya. Ini baru itu. Jadi alangkah sia-sianya kalau aktivitas 24 jam kita tidak dibawa poinnya ke akhirat. Jadi mulai sekarang luruskan niat, tegaskan akad, insya Allah sampai akhirat. Amin, gitu. amin. Gitu kan, coba udah jauh. Jadi sekarang nih kalau baru mau keluar langsung ganti niatnya. Ya langsung love Jogja and you aja. Oke, Ella pamitan ke Ciburu Jogja. Terima kasih Pak Ustadz. Kita ketemu lagi minggu depan ke Ciburu Jogja. Jam 4 sampai dengan jam 5 sore kita pasti punya tema yang berbeda lagi. Silahkan buat lihat live-nya di Facebook. Kita gara-gara saya ngelanang makanya loh Mas Teh. Ya toh Mas Teh. Di Facebook-nya itu di apa tadi? Monif Tauhid dan juga Jeronimo FM. Atau kalau mau dengerin aja gitu bisa disambi-sambi beraktivitas, Kanca Muda bisa dengerin lewat podcastnya Saksi Sauma. Jadi terus bisa belajar banyak hal yang sesuai yang pengen kamu pelajari lewat podcastnya Saksi Sauma. Jadi dengerin ya Kanca Muda. Ella pamitan, Pak Ustadz juga pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and bye-bye.